Baik, semangat pagi bagi kita semua. Perkenalkan saya Joseph Rentowel Rizky. Saya merupakan mahasiswa Magister USU jurusan Teknik Informatika yang merupakan tugas daripada mata kuliah Kecerdasan Komputasional dengan dosen Bapak Ade Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma salah satu jaringan saraf tiruan yaitu MSLOP pitch ya atau kita singkat dengan MCP. Sebelum saya memulai di sini saya akan juga menjelaskan programnya. Saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan aplikasi dan atau software Microsoft Visual Studio. Baiklah, kita mulai. Seperti di sini terlihat ada algoritma MCP di mana dengan ada gerbang AND, OR, SOR, dan NAND. Nah, seperti saya jelaskan sedikit, X1 dan X2 adalah inputannya, Y adalah outputnya, W1 dan W2 adalah nilai biasnya. Threshold adalah bagaimana sebagai fungsi aktivasi, begitu juga fnet. Nah, di sini bisa kita lihat jika thresholdnya dibuat menjadi angka 1, dia tetap valid. Kemudian kalau dibuat 0, dia tidak valid. Dia sesuai dengan rumusnya. Bahwa di sini adalah rumusnya jika bisa kita lihat di sini jika fnet-nya lebih besar daripada thresholdnya, berarti nilainya valid. Nah, di sini juga bisa kita lihat seperti selanjutnya untuk program yang SOR, OR, SOR, dan NAND. Jika diubah ini menjadi angka 1, dia tidak valid. Kemudian ini kalau dibuat angka 0, dia juga tidak valid. Jadi thresholdnya harus bernilai 2. Atau kita coba misalnya angka 1 pun tidak valid. Untuk di nilai yang ini urutan ketiga. Begitu juga dengan OR. Jika thresholdnya kita buat 2, berarti masih tetap valid. Untuk yang 1 masih valid, bagaimana juga 0. Nah, kalau 0 dia tidak valid. Kalau dia di baris kedua, thresholdnya kita ganti menjadi 2, itu tidak valid. Kalau dibuat 1, dia valid. Berarti untuk OR, minimal dia angkanya adalah 1 ataupun 0. Begitu juga dengan SOR, jika kita ganti dengan thresholdnya 2 masih valid, kita buat 0, tidak valid, dan 1 valid. Kalau 2 valid, tidak valid, dan 2 juga tidak valid. Berarti untuk SOR, dia harus bernilai 1 atau sama dengan 0 untuk di 3 parameter ini. Oke. Begitu juga dengan NaN, dia valid. Kalau dia 0 tetap valid, 1 tetap valid. Berarti dia bisa menerima semua nilai daripada fungsi aktivasi. Kita langsung saja ke programnya. Di sini saya sudah mengetikkan untuk mempersingkat. Di sini saya jelaskan sedikit untuk programnya. Pertama untuk gerbang N. Baik, di sini X1 dan X2 sama seperti di Excel tadi diberikan nilai inputan. Di sini ada 4. 4 ini adalah karakternya, X2 juga memiliki karakter. Di sini saya jelaskan ada variabel Y new atau Y baru bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Di sini X1 dan X2 di sini jelas tertulis. Nah, nanti I-nya X1 berasal dari sini dan X2 berasal dari yang sudah kita tentukan.
Kemudian len X1 artinya di sini ada 4 karakter. Nanti pengulangannya secara empat karakter. Nah, di bawahnya juga di mana kita di sini buat W1 atau bobotnya adalah satu, kemudian mengambil panjang karakternya berasal dari Y yang akan diinputkan. Begitu juga dengan yang untuk OR. Kemudian ini juga tabel gerbang OR sama seperti kita ganti dengan X3 dan X4 itu tetap, tapi untuk panjang range-nya sama, inputannya itu X1 dia mengambil dari yang saya samakan dengan di gerbang N karena inputannya sama dengan 1100 dan X2-nya 1010. Nah, perbedaannya hanya di mengenai rumus di sini untuk OR-nya YNU-nya X3I OR langsung di sini langsung kita lihat X4I. Ini untuk hasil tabel kebenaran gerbang OR. Di sini juga ada nanti prediksinya. Nanti di sini juga ada hasil printnya, hasil dari FNet. Nanti dijelaskan langsung kita nanti run programnya langsung kelihatan. Kemudian kita masuk ke dalam program threshold yang SOR sama seperti yang di sebelum-sebelumnya di OR juga. Ini saya ganti X5 X6 dengan variabel yang sama, tapi saya juga tetap di sini UI-nya mau masuk ke range-nya dari length-nya dari X1 yang di atas tadi ada 4 karakter. Untuk SOR-nya sendiri seperti kita lihat rumusnya di mana X5 dan X6 bergabung dengan inputan yang baru. Dan di atasnya ini yang baru YNU sama dengan X5 or X6. Sekian ini untuk programnya, langsung kita run saja. Nah, ini di hasilnya. Untuk pertama kita buat tabel gerbang N, dimana lihat ini langsung sesuai dengan yang ada pada di Excel. Hasil tabel adalah 1,00. Hasil dari Fnet adalah 1000, maka bernilai valid. Untuk tabel gerbang OR, ini ada sesuai inputannya. Nah, hasil gerbang OR adalah 1110. Kemudian hasil dari Fnet adalah 1000. Hasilnya adalah valid, non valid, non valid, dan valid. Dan terakhir adalah tabel gerbang SOR, di mana sesuai dengan tabel gerbang yang lain yang tadi N 11 seperti bisa kita lihat di sini, dan hasil tabel kebenaran SOR adalah 1110, maka hasil dari Fnet adalah 0000 dan hasilnya adalah non valid, non valid, non valid, dan valid. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya. Jika ada kata saya yang kurang berkenan dan ada masukan, mohon ditulis di kolom komentar. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.